Ada ucapan Pak Yosep dulu, nanti katanya di pengadilan. Lah, ngapain harus di pengadilan? Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Tadi melihat di live-nya Misteri Basuci dan juga Bang Freddy Sudaryanto. Nah, tapi aku juga mendapatkan kabar dari kuasa hukum Ramdhanu bahwa sidang pra-peradilan itu tanggal 11 seperti itu, bukan hari ini. Tapi kita lihat saja barangkali jadi hari ini. Dan tadi pun mendengar dari YouTube-nya Freddy bahwa belum ada kejelasan tentang sidang pra-peradilan hari ini, yaitu Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Nah, kenapa Pak Yosep Hidayah tidak ada dikabarkan pra-peradilan? Nanti kita lihat saja. Karena meskipun memang sudah ada tersangka di dalam kasus Subang ini, masih banyak sekali lika-liku dan mungkin perjalanannya masih panjang. Keempat tersangka ini atas tuduhan dari tersangka Ramdhanu sesudah menyerahkan diri ke Polda Jabar, yaitu Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Nah, teman-teman, di video kali ini yang ingin aku bahas adalah tentang penempatan Ramdhanu dan juga Yosep Hidayah, yaitu penempatannya dipisah di sel Mapolda Jabar. Muhammad Ramdhanu atau yang kita kenal dengan Danu di publik, tersangka di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu, ditempatkan di tempat khusus sejak menyerahkan diri, mengakui perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mengatakan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus Subang ini. Kita tunggu saja sidang pra-peradilan apakah jadi di hari ini atau nanti yang dikabarkan oleh Bang Taupan, kuasa hukum Ramdhanu, di tanggal 11 Desember. Oke, hal tersebut dikabarkan oleh Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan waktu itu sesudah Ramdhanu menyerahkan diri, langsung ditempatkan di sel yang terpisah dengan Yosep Hidayah. Iyalah pasti dipisahkan ya, kalau misalkan disatukan dalam satu ruangan, ya bisa jadi berantem, atau mungkin juga Pak Yosep intimidasi Ramdhanu seperti itu. Tidak mungkin ya disatukan. Kita sambil santai-santai saja teman-teman. Baik, Ramdhanu ditempatkan di tempat khusus yang berbeda dari tempat Yosep yang ditahan di rutan Polda Jabar. Kalau dipisahkan aman ya, tidak ada saling komunikasi antar sesama napi, antar sesama tersangka. Nanti kalau misalkan ada komunikasi, waduh bahaya juga ya. Jadi Ramdhanu bersih, tidak terkontaminasi, tidak ada handphone mungkin, tidak ada TV mungkin, tidak ada komunikasi apapun di dalam ruangan sel di rutan Polda Jabar seperti itu. Oke. Menurut keterangan Kombes Pol Surawan, kita tempatkan di tempat khusus dan juga keluarganya kita berikan pengamanan, pastilah. Karena dulu juga saya mendengar bahwa keluarga Ramdhanu dan juga Ramdhanu itu yaitu mendapatkan keamanan. Karena apalagi Danu ini sudah menjadi justice kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam membongkar suatu kasus seperti itu. Ini kasus besar teman-teman. Dalam satu malam 2 nyawa melayang. Dan motif dugaan-dugaan kita adalah dari keuangan sebuah yayasan tersebut. Nah, nanti juga yayasan akan digali apa sebenarnya motif Ibu Tuti dan Amel ini dibantai dalam satu malam. Apakah motifnya harta, sakit hati, dendam, kan itu bisa jadi ya. Karena sampai saat ini motif itu belum juga kita ketahui, hanya dugaan-dugaan kita saja bahwa dari situlah sumber malapetaka itu. Menurut Kombes Pol Surawan, kami sudah sampaikan ke LPSK bahwa selama ini Ramdhanu sudah mendapat pengamanan khusus dari kita, dari kepolisian, dari Polda Jabar. Syukurlah kalau seperti itu, karena memang rawan juga kalau misalkan tidak ada pengamanan, baik untuk Ramdhanu dan juga keluarganya teman-teman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah mengabulkan permohonan Ramdhanu ya sebagai JC kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang telah menewaskan Tuti dan Amel. Kasihan kedua almarhumah teman-teman. Ini kasus kok
kelihatannya oleh para tersangka ini yang sudah ditetapkan oleh Polda Jabar, ya kalau Danu mungkin kesampingkan dulu, ini yang disebutkan tersangka Danu, ya kan? Mereka ini kan pihak keluarga, ya misalkan kalau benar-benar tidak melakukan tapi mengetahui, lah kok sudah bongkar saja semuanya, kan seperti itu ya. Ada ucapan Pak Yosep dulu, nanti katanya di pengadilan. Lah ngapain harus di pengadilan? Sekarang saja bongkar semuanya, siapa-siapa yang diketahui oleh Pak Yosep dan siapa-siapa yang diyakini yang melakukan kasus ini. Daripada sekarang misalkan atas tuduhan Danu tidak mengakui, saya tidak terlibat, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu apa-apa, tapi ketika katanya mengambil stick golf di pagi itu sudah terjadi pembunuhan. Kalau misalkan apa yang digembor-gemborkan di publik, Pak Yosep mengatakan bahkan saya punya rekamannya kan sudah ditayangkan, curiga ke seseorang, misalkan kalau sudah kuat, kenapa tidak dibilang dari sekarang dan harus di pengadilan? Ada apa sebenarnya seperti itu? Padahal sudah saja bongkar semuanya, biar misalkan, ini misalkan ya, Pak Yosep benar-benar merasa tidak bersalah, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi atas tuduhan tersangka Ramdhanu, terus mengetahui, kenapa kok diam saja? Seperti itu. Tapi sekarang, ya nasi sudah menjadi bubur dan ada bukti kuat untuk Pak Yosep dikatakan oleh Dirkrimum Polda Jabar adanya bercak merah di bajunya, seperti itu. Oke, Ramdhanu merupakan salah satu saksi atau salah satu tersangka ya dari 5 tersangka di dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang terjadi 2 tahun lalu. Danu menjadi tersangka yang menyerahkan diri ke polisi dan mengungkap peran masing-masing. Diungkap oleh Danu, apalagi sekarang sudah menjadi JC. Barangkali nanti ada pelaku lain, sudah ungkapkan saja Ramdhanu. Jangan sungkan-sungkan. Saya titip pesan kepada Danu, jangan sungkan-sungkan. Bongkar semuanya, siapapun itu pelakunya yang terlibat, yang mengetahui, yang menyuruh Danu, apapun itu, bongkar semuanya nanti di pengadilan, seperti itu. Oke, mantap pokoknya sekarang, kalau sudah menjadi JC, ya bebaslah, apapun yang diketahui, jangan ada kebohongan. Bongkar semuanya, seperti itu. Oke, Kombes Pol Surawan menambahkan 3 tersangka lain, yakni Mimin, Arigi, dan Abi, hingga kini memang belum ditahan ya teman-teman. Ini pun menjadi pertanyaan publik atau kita semuanya. Tapi ya, di balik semua itu, kita tidak tahu apa yang direncanakan pihak kepolisian. Karena tidak semata-mata menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti yang kuat seperti itu. Namun di sini perang antara kuasa hukum dan kuasa hukum ya. Kuasa hukum Danu dan kuasa hukum Pak Yosep. Menurut kuasa hukum Pak Yosep, yaitu Pak Rohman Hidayat, keterangan Ramdhanu ini mengarang, bohong. Oke, tidak apa-apa. Kita sebagai warga masyarakat hanya menanggapi mereka dan menilai ada apa sebenarnya kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Mohon maaf suaranya agak berisik ya. Hujan ini besar nih di Subang. Baik, ketiganya yaitu Abi, Mimin, Arigi, yaitu menempuh pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Menurut Kombes Pol Surawan menyatakan siap menghadapi pra-peradilan yang diajukan ketiga tersangka tersebut. Kita hadapi itu dulu, tidak ada masalah, itu kan hak tersangka. Kita menetapkan tersangka, menurut Kombes Pol Surawan, kita menetapkan tersangka pada orang, dia punya hak juga untuk melakukan pra-peradilan. Ya, betul juga ya teman-teman. Tapi yang jelas, kalau misalkan sudah ada bukti-bukti yang kuat, ya mana paten. Pihak kepolisian sudah memegang bukti-bukti, sudah itu pasti ditangkap. Tidak akan menang meskipun mengajukan pra-peradilan ya. Oke, meski ketiga tersangka mengajukan pra-peradilan, menurut Kombes Pol Surawan, Polda Jabar telah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi. Luar biasa. Semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan dalam mengungkap kasus ini, karena kalau kita nilai banyak sekali kelicikan dan juga sandiwara dalam kasus ini sehingga menyulitkan pihak kepolisian. Benar dari dulu
Menurut kita kok sulit sekali ya kasus ini. Banyak yang mengatakan seperti itu, tapi banyak juga yang mengatakan, kasus gampang ini, cuman ada yang mempersulit. Siapakah mereka? Oke. Kombes Pol Surawan menerangkan hanya berkas perkara Arigi dan Abi yang disatukan, Danu 1 berkas, Yosep 1 berkas, Abi dan Arigi 1 berkas, dan Mimin 1 berkas. Nah, berarti ini sudah komplit teman-teman ya. Nanti tinggal digelar persidangan, di sana akan rame, terbongkar semuanya, apalagi ada Ramdhanu yang sudah menjadi justice kolaborator atau JC. Berarti JC itu bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus luar biasa. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Intinya semangat terus untuk mengikuti kasus Subang ini sampai akhir nanti, karena ternyata kok banyak sekali lika-liku. Pertama mungkin kasus pembunuhannya, yang kedua adalah kasus yang dugaannya sudah ramai adalah sebuah yayasan, adanya tempat pencucian uang katanya seperti itu, dan juga ada korupsi di sana. Kita lihat saja nanti bagaimana endingnya kasus Subang ini yang begitu banyak lika-liku dan skenario. Terima kasih, bye-bye.